Metamorfosis adalah keseluruhan rangkaian perubahan bentuk dan ukuran sejak telur sampai menjadi dewasa atau imago. Dua macam perkembangan yang dikenal dalam dunia serangga yaitu metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis sempurna sendiri dapat dikatakan seperti itu dikarenakan melalui tahapan telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa. Nah, sedangkan belalang sendiri adalah serangga herbivora yang terkenal sebagai hama dengan kemampuan melompat yang baik, dapat mencapai jarak hingga 20 kali panjang tubuhnya. Pada umumnya, belalang berwarna hijau dan coklat. Belalang ini terkait erat secara biologis dengan kecoa dan jangkrik dan masuk ke dalam kelompok serangga Orthoptera. Saat ini lebih dari 20.000 spesies belalang ada di dunia. Dalam golongannya, belalang termasuk serangga yang melakukan metamorfosis secara tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis pada belalang sangat menarik untuk dibahas, serta keberadaannya juga tidak sulit untuk dijumpai. Sehingga dalam praktikum ini dilakukan pembahasan tentang metamorfosis pada belalang. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena tidak memiliki tahap kepompong atau pupa. Metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahap utama yaitu tahap telur, nimfa, dan belalang dewasa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di daunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah dengan jarak terdalam 2-3 cm agar suhu pada sekitar telur tidak terlalu dingin. Telur belalang yang menetas akan menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih, belum memiliki sayap, dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian akan mengalami pergantian kulit sekitar 4 kali secara umum sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa dan bersayap. Pada praktikum kami diawali dengan penangkapan belalang yang dilakukan secara manual yaitu dengan jaring dan tangan. Setelah belalang ditangkap, selanjutnya dimasukkan ke dalam suatu wadah tertutup. Wadah yang sudah disiapkan dilubangi kecil-kecil yang bertujuan agar belalang mendapatkan oksigen dan tidak mati, serta disiapkan pula daun sebagai pakan belalang. Kemudian belalang betina bertelur 4-7 hari atau sampai semua telur terlepaskan. Telur yang dihasilkan oleh belalang betina berbentuk gumpalan seperti kantung dan berbentuk butiran. Warnanya coklat muda, dan telur belalang yang telah menetas menjadi nimfa akan terlihat seperti belalang dewasa namun tanpa sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang yang baru menetas biasanya berwarna putih, namun begitu terkena sinar matahari, warna khasnya akan segera muncul. Nimfa belalang akan berganti kulit sekitar 4 kali hingga menjadi belalang dewasa dengan sayap fungsional tambahan. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada setiap pergantian kulit juga bertujuan untuk mengubah bentuk serta struktur anatomi dari belalang itu sendiri. Namun pergantian kulit ini juga bergantung pada jenis spesies dan kondisi lingkungan atau habitat dari belalang itu sendiri.